Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banyudono. Yang saya hormati teman-teman saya di SMK Negeri 1 Banyudono, Bapak Ibu guru, teman sejawat saya. Pada pagi hari ini saya dan Bu Isna akan melakukan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk acara pertama akan dibuka dengan sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banyudono, yaitu Ibu Murni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri acara aksi nyata dan diseminasi budaya positif SMK Negeri Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamah nanti. Ya, saya ucapkan selamat kepada Mbak Nita dan Bu Isna yang sudah menjadi calon guru penggerak. Semoga pendidikan calon penggerak ini bisa dilaksanakan sampai akhir, berjalan lancar, tidak ada halangan. Juga insya Allah ilmu-ilmu yang didapat di CGB ini banyak sekali manfaatnya, baik bagi ibu-ibu calon CGB maupun bagi siswa, juga untuk sekolah. Nah, pada kesempatan ini kita bersama akan menerima atau mendengarkan aksi nyata dari beliau-beliau ini tentang budaya positif. Nanti dari Bapak Ibu guru yang lain silahkan menanggapi. Kalau ada manfaatnya bisa kita gunakan untuk siswa-siswi kita. Untuk kegiatan kali ini marilah kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga itu menjadi semangat bagi semua teman-teman yang di sini, khususnya buat saya dan Bu Isna, agar kami dapat melalui pendidikan guru penggerak ini sampai akhir dengan diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kami di SMK Negeri 1 Banyudono. Untuk kegiatan yang pertama adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Isnaini Nurhanifah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita atas waktu yang diberikan. Pada pagi hari ini saya dan Bu Anita berkolaborasi, Bapak Ibu semua berkolaborasi dalam pengerjaan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Banyudono. Untuk materi yang awal-awal itu nanti akan saya sampaikan, kemudian nanti di akhir oleh Bu Anita seperti itu. Nanti teknisnya ini kita santai saja, kita seperti forum diskusi, nanti kita diskusikan bagaimana tentang budaya positif di sekolah kita, baiknya seperti apa yang harus dibenahi, dan untuk kemajuan SMK Negeri 1 Banyudono. Seperti itu. Ini kita kemudian ya salam guru penggerak, biasanya seperti itu. Salam.
Kalau kemarin tanggal 14 salamnya salam pramuka, hari ini tanggal 15 dengan saya dan Bu Anita salamnya salam guru penggerak. Tuh. Oke, untuk sebelum mulai kayaknya kurang asik kalau belum yel-yel ya. Belum yel-yel kita. Seperti biasa, mari kita yel-yelkan dulu. Ya. Oke, kita yel-yel. SMK? Bisa. SMK? SMK? SMK Negeri 1 Banyudono berkarakter, kompeten, cerdas, mandiri. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sebagai penyemangat pasti kita yel-yel itu karena itu menjadi salah satu visi dari SMK Negeri 1 Banyudono dan semoga itu semua bisa terwujud seperti itu nggih. Oke, untuk memulainya yuk kita senyum dulu selama 30 detik. Kita saling berhadapan satu pasang. Silakan bersama. Iya, Pak Yunus. Oke. Oke. Silakan Bu Marga dengan Bu Verina. Iya. Berhadapan sebentar. Oke. Halo. Oke. Baik, kita berhadapan berpasang-pasangan seperti itu. Kemudian kita 30 detik ya. Monggo Bu Anita bisa di timer Bu Anita ya. 30 detik. Berhadapan ya, berhadapan. Dilihat. Oke. Oke. Sudah bisa dimulai nggih? Oke, 1 2 3. Mari kita senyum selama 30 detik. Kita lihat pasangan kita. Cukup, Bu Anita? Oke, sudah cukup. Apa perasaannya Bapak Ibu semuanya melihat happy, semangat. Oke. Dengan kita melakukan senyum selama 30 detik, otomatis kita auranya mesti jadi senyum, jadi semangat. Kalau temennya mesti dilihat apanya tadi yang dilihat, mulutnya, matanya, hidungnya, ya. Senyumnya kita pasti beda. Makanya di budaya positif itu juga ada senyum, salam, dan sapa yang akan kita pasti lakukan ketika kita menyapa anak didik ataupun tamu yang ada di sini gitu ya. Senyum, salam, dan sapa yang itu kita terapkan pada anak didik kita supaya menerapkan itu. Senyum, salam, dan sapa. Oke. Selanjutnya kesepakatan forum diseminasi hari ini. Nah, ini contohnya ini kita buat kesepakatan forum dulu. Contohnya yang pertama menghargai siapapun, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik, kemudian ada lagi usulan untuk forum ini mungkin bisa dibantu Bu Anita untuk mengetikkan kesepakatan pada diskusi hari ini. Izin kalau mau bicara atau Oke, boleh minta izin. Ada lagi? Minta izin jika keluar diskusi, keluar dari forum diskusi. Oke, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ada lagi, Bu? Mengacungkan jari jika ingin bertanya atau memberikan pendapat. Mengacungkan jari. Mengangkat tangan maksudnya. Mengangkat tangan. Ada lagi? Oke, bisa di kesepakatan forum diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama tadi menghargai siapapun.
yang menghargai siapapun. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, minta izin jika keluar ruangan, menggunakan bahasa yang sopan, mengangkat tangan jika ingin menyampaikan pendapat. Bisa disepakati Bapak Ibu semuanya? Oke. Oke, jika ini disepakati maka nanti kita harus mempraktekannya. Maksudnya jika bertanya acungkan tangan, kemudian kita harus bisa menghargai setiap pendapat kita saat diskusi nanti, dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian lanjut. Oke, Assalamualaikum tadi sudah. Budaya positif. Oke, seorang guru yang baik haruslah kita memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut, yaitu yang pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, dalam hal ini sebelumnya Bu Anita sebelumnya. Oke, kita memang harus menerapkan budaya positif di sekolah. Kenapa? Seperti yang biasanya disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa sekolah ini adalah sawah dan ladangnya kita semuanya. Maksudnya apa? Kalau sawah dan ladangnya itu petani mengerjakannya itu di sawah dan ladang, mereka menanam, memupuk, kemudian mengambil yang menghalangi pertumbuhannya padi dan lain sebagainya. Nah, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah sebagai guru atau pendidik adalah hampir sama dengan petani yang mendidik. Kita harus merawat bagaimana anak didik kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuannya, tujuan pendidikan. Apa itu tujuan pendidikan? Untuk mewujudkan atau mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya oleh siswa tersebut. Tugasnya berat nggih Bapak Ibu. Kita harus bisa menyampaikan kompetensi yang harus mereka punya, kemudian kita harus, yang utamanya adalah menerapkan karakter pada diri mereka sehingga mereka nanti bisa selamat ketika nanti dia hidup di masyarakat seperti itu. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu bisa rasa hormat, menghargai, toleransi, kasih sayang, dan lain sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita tumbuhkan atau kita sadarkan pada diri siswa. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Boleh saya minta pendapat dari Bapak Ibu semua, apa penerapan disiplin positif di SMK Negeri 1 Banyudono? Apa Bu? Bersalaman saat kita datang sekolah, kemudian kedisiplinan untuk melaksanakan sholat di sekolah saat sholat duhur. Ya. Itu tadi adalah salah satu contoh, ya sebenarnya disiplin positif di SMK Negeri 1 Banyudono banyak. Salah satunya tadi adalah bersalaman ketika hadir di sekolah pada pagi hari ini seperti foto yang tadi. Kemudian yang mana tadi Bu? Salah di awal. Pasti semua sudah melakukannya. Kalau piket pagi hari ini seperti ini, itu merupakan salah satu dari penerapan disiplin positif di SMK Negeri 1 Banyudono. Selain itu ada sholat berjamaah dan lain sebagainya. Disiplin positif.
Oke, kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, kita mengenal profil pelajar Pancasila, yaitu adalah 6 karakter yang harus kita tanamkan pada diri siswa. Nah, itu bisa diwujudkan dalam disiplin positif atau dibudayakan menjadi budaya positif di SMK Negeri 1 Banyudono. Di antaranya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya kita refleksikan pada diri kita sebagai guru ya. Bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita? Apakah sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki? Kemudian, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah hal itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Kemudian yang keempat, setuju atau tidak setuju terkait dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Mungkin bisa dituliskan dulu ya Bu ya. Mungkin bisa dituliskan dulu 4 pertanyaan singkat. Dibagikan loh Bu. Ya. Soal saja jawaban. Jawaban. Iya. Nanti kita sharing aja, di-sharingkan di sini. Langsung spontan juga boleh. Nggak usah ditulis juga boleh. Oke, mungkin Bu Tuning bisa mengutarakan apa pendapatnya tentang bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita. Baik, terima kasih. Menurut saya, bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita? Di sekolah kita penerapan disiplinnya sudah bagus, tapi belum maksimal. Seperti mungkin kayak tata tertib atau keseragaman, karena mungkin dikarenakan dari seluruh guru itu belum satu komando. Jadi misalnya ada yang guru ini tertib banget, siswanya diterapkan. Ada yang terserah lah seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu dimaksimalkan atau diperbaiki. Ada lagi mungkin apa sama dengan pendapatnya Bu Tuning? Ada yang berbeda Bapak Ibu? Tidak ada nggih? Oke, kemungkinan jawabannya sama. Penerapan disiplin di disiplin positif di SMK Negeri 1 Banyudono sebenarnya sudah baik, namun kurang apa Bu Tuning tadi? Kurang maksimal karena tidak ada keseragaman. Lah memang dalam penerapan budaya disiplin positif di sekolah itu memang harus ada kolaborasi dari seluruh pihak, seluruh warga sekolah. Nah, dengan kolaborasi itu sehingga nanti membentuk suatu keseragaman dan keseragaman itu nanti yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah sehingga nanti terbentuk suatu budaya seperti itu. Harus memang ada kolaborasi dari seluruh pihak. Nggak bisa salah satu guru seperti ini, yang lain seperti itu, karena menyangkut seluruh warga sekolah seperti itu. Perlu adanya kolaborasi. Penerapan disiplin positif. Kemudian ada lagi yang berpendapat tentang kaitannya penerapan disiplin positif di sekolah kita. Nah, selain kolaborasi itu juga perlu konsistensi. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, selain kolaborasi itu perlu konsistensi, karena kalau tidak konsisten dilaksanakan nanti
di awal akan baik, kemudian nanti lama-lama memudar. Nah, harusnya ada konsistensi. Kita juga selain itu kita sebagai guru juga harus bisa menjadi teladan dalam nilai-nilai kebajikan itu. Sehingga yang namanya siswa itu mencontoh kita kok. Ada istilah kalau guru apa Bu? Nah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari lah, seperti itu. Nah, karena kita itu guru digugu dan ditiru, seperti itu. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara kan seperti itu, digugu dan ditiru. Jadi kita juga harus bisa mengembangkan diri, memperbaiki diri untuk bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa-siswi kita. Kemudian setelah dilakukan kesepakatan untuk perbaikan nilai-nilai apa yang harus diterapkan ke siswa, kita harus juga kolaborasi dengan seluruhnya, kemudian kita konsistensikan, kita harus konsisten seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak? Mungkin ini cocoknya ini Bu Guru BK ini, cocok sekali. Monggo Bu Devi apa Bu Indri? Apa Pak Yuri? Monggo Bu Indri. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, nggih Bu? Kalau itu tergantung dari hukumannya karena belum tentu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Mungkin mendisiplinkan anak pada saat itu memang terlaksana, tapi terkadang itu masih diulangi lagi. Ya, begitu nggih Bu, Bapak Ibu. Jadi kadang anak-anak itu kapok lombok, sekali sepisan kapok nggak diulangi lagi, besok lagi diulangi lagi. Lain waktu seperti itu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Bu Anita di akhir tentang restitusi, tentang segitiga restitusi, bagaimana kita menghadapi anak seperti itu, biar dia tidak melakukan lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemberikan hukuman dengan hal positif, Bu. Membaca atau membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Monggo Bu Verina mungkin. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berkaitan dengan pemberian hukuman dengan hal positif, itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Menurut pendapat pribadi saya, itu juga bisa mengasah kebiasaan siswa. Jadi kalau misalnya disuruh untuk membersihkan halaman sekolah yang luas atau mungkin dilihat sama yang lainnya, dia mempunyai rasa malu, maka dengan hal itu dia tidak akan mengulangi lagi, sehingga pelanggaran yang dia langgar atau dia lakukan itu lain kali tidak dilakukan lagi, sehingga siswa atau peserta didik itu bisa lebih disiplin dalam melakukan hal sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Sekian, terima kasih. Intinya berarti dapat meningkatkan disiplin pada anak, Bu. Oke, bisa menjadi salah satunya gitu ya. Kemudian yang keempat, setuju atau tidak setuju kah terkait dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Apakah dengan kita memberikan penghargaan, reward seperti itu dapat meningkatkan motivasi belajar dari anak didik kita? Ya, setuju ya Bapak Ibu semuanya. Dan itu apakah dia melakukannya bisa konsisten, maksudnya tanpa penghargaan pun dia akan lebih meningkatkan motivasi mereka. Apakah hanya pada saat diberikan penghargaan saja? Apakah hanya pada saat diberikan penghargaan saja mereka termotivasi, ataukah bisa jadi tidak. Oh iya, sebagai pancingan mungkin seperti itu. Oke, mungkin monggo Bu Murni. Ya, jadi memang untuk hukuman salah satu cara untuk bisa meningkatkan kedisiplinan. Juga untuk reward bisa merupakan motivasi untuk belajar. Tetapi hukuman dan reward itu merupakan motivasi yang dari ekstern. Nah, yang paling bagus itu bagaimana kita menumbuhkan budaya positif sehingga mereka itu sadar
melakukan suatu tindakan bukan karena ribet, tapi atas kebutuhan sendiri, juga atas kesadaran sendiri, juga menghentikan suatu tindakan yang negatif itu bukan karena dari luar, tapi sebaiknya dari dalam. Jadi bagaimana menyadarkan siswa yang berbuat salah itu biar tahu kesalahannya, biar tahu cara memperbaikinya, dan terus konsisten melakukan perbaikan, bukan hanya saat ada pengawas atau saat ada guru. Demikian juga untuk reward, bagaimana menyadarkan siswa itu kepentingannya sendiri untuk berbuat baik, tidak hanya berbuat baik karena ada rewardnya. Jadi kalau nggak ada rewardnya nggak mau baik. Jadi itu tugas kita bagaimana akan memperbaiki dari kesadaran diri mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas diskusinya kita tadi tentang disiplin positif. Memang saya awalnya juga tahunya seperti itu, Bapak Ibu. Tahunya yang penting dihukum, besok lagi dia nggak akan mengulanginya lagi. Ternyata setelah dipraktekkan, besok anak seperti ini, besok dihukum seperti ini, besok lagi diulangi lagi. Seperti itu kan, gitu. Nah, itu masuk pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari kita sebagai guru misalnya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini seperti tadi, apakah memberikan hukuman dan penghargaan atau imbalan atau reward itu dapat meningkatkan motivasi belajar seperti itu ya? Apakah dengan siswa tidak tertib kemudian dihukum, dia besok lagi tidak akan mengulanginya lagi? Lah, itu kita lihat dulu dari motivasi perilaku manusia ini. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi 2. Tadi seperti yang dijawab atau dijelaskan oleh Bu Murni dalam diskusi tadi, bahwa tergantung dari motivasinya apa dulu. Kalau hanya penghargaan ataupun hukuman atau dia menghindari ketidaknyamanan, itu merupakan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kalau tadi Bu Murni eksternal. Kemudian lah, motivasi intrinsiknya apa? Motivasi intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, yang difokuskan atau yang diharapkan itu yang mana Bapak Ibu? Apakah anak itu? Nah, yang diharapkan adalah yang nomor 3 ini. Mereka bisa sadar sendiri atau melakukan itu, motivasinya adalah untuk menghargai dirinya sendiri sehingga dia dapat menerapkan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi walaupun dikasih hukuman berapapun, dia mesti akan menghindari itu. Dia tertib hanya saat untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia akan tertib takut untuk dipanggil BK. Dia akan tertib karena hal-hal tertentu. Dia akan tertib, dia akan motivasi belajar dan lain sebagainya hanya untuk penghargaan. Saya nggak ada dapat poin dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang diharapkan adalah motivasi intrinsiknya. Bagaimana kita membangun dari dalam dirinya. Seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang tujuannya adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, tujuannya adalah dari itu, motivasi internal itu, maka yang harus kita lakukan adalah menghindari pemberian hukuman, mungkin tidak menghindari, meminimalkan pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal sehingga mereka dapat muncul motivasi dalam dirinya sendiri. Kita bisa menyadarkan, lah itu yang susah, itu menyadarkan siswanya itu loh. Menyadarkan siswa akan suatu nilai kedisiplinan, nilai rasa menghargai, menghormati dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu ini pasti ada yang sudah membuat. Saya tahu, saya pernah melihat keyakinan kelasnya di kelasnya Bu Verina. Keyakinan kelasnya pada saat pembelajaran apakah boleh? Mas, misalnya jamnya Bu Verina, kebetulan Bu Verina tidak ngajar di kelas 11 TJKT 1, tapi Bu Verina membuat keyakinan kelas di kelas tersebut. Apakah boleh? Ada yang bisa menjelaskan? Bisa enggak Bu Anita? Menurut saya keyakinan kelas bisa dilakukan oleh semua guru, tidak hanya walinya saja, karena setiap guru yang masuk itu pasti mempunyai peraturan dan keyakinan tersendiri seperti itu. Jadi guru produktif dan guru yang adaptif pun mereka cara pembelajarannya pun berbeda. Jadi perlu untuk semua guru menerapkan yang namanya keyakinan kelas seperti itu. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu semuanya bahwa keyakinan kelas bisa dibuat oleh wali boleh, guru mapel boleh, dan keyakinan itu bisa menjadi suatu keyakinan sekolah. Jadi pada khususnya keyakinan kelas itu, karena keyakinan kelas di setiap kelas itu mesti berbeda, karena situasi atau kondisi kelasnya itu mesti berbeda. Ada satu kelas yang kondisinya itu mereka saling ejek-ejekan, lah itu berarti rasa menghargai dan menghormatinya yang perlu ditekankan. Ada lagi kelas lain berbeda lagi permasalahan atau kondisi di masing-masing kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti berbeda-beda boleh. Nah, keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah buat keyakinan kelas di 11 TJKT 1. Tur ya Bapak Ibu, yaitu bisa menyangkut tentang kehadiran, seragam, kebersihan, kerapian, partisipasi, disiplin, dan lain sebagainya. Oke, ice breaking nanti bisa di wanita. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Mungkin tentang keyakinan kelas. Ya. Oke. Apakah dengan pembuatan keyakinan kelas itu dirasa sudah cukup dan tidak perlu ada lagi yang namanya konsekuensi? Begitu, terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah dengan pembuatan keyakinan kelas itu sudah cukup, tidak perlu lagi diberikan konsekuensi. Untuk keyakinan kelas yang sudah dibuat itu kan nanti kita menyadarkan mereka tentang misal anak membuat kesalahan seperti itu ya, mereka nanti kita ajak untuk apa Bu ya, kita ajak untuk berdiskusi kenapa melakukan seperti itu, tujuannya apa, kemudian bisa sharing tentang dari itu dia dari yang di kesalahannya itu kita kembalikan di keyakinan kelas itu melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana seperti itu. Seperti itu kemudian dia mencari solusinya. Misal bertengkar gitu ya, gampangannya bertengkar. Lah itu nanti kita tanya dulu, kamu alasannya seperti itu kenapa? Seperti ini kan nanti siswa kan mesti menjawab. Kemudian nanti setelah itu kita berdiskusi dengannya, kemudian dia mendapatkan solusinya sendiri untuk permasalahan itu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana, misal tidak menghargai karena tadi bertengkar seperti itu. Kemudian harusnya seperti apa? Minta maaf, berjanji tidak mengulangi dan lain sebagainya. Lah, untuk konsistensi konsekuensi itu tetap perlu ada Bapak Ibu ya. Karena itu sebagai penguat atau sebagai wujud tanggung jawab dari siswa tersebut. Konsekuensinya apa itu tetap harus diberikan seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya?
Oh, nggih. Bu Bertina. Oke, mohon untuk saya kembali ke penerapan budaya positif. Bagaimana apabila penerapan budaya positif itu diremehkan atau tidak didukung oleh guru lain? Bagaimana langkah selanjutnya? Sekian, terima kasih. Oke, mungkin Bu Bertina disiplin sekali gitu ya. Kemudian diremehkan atau tidak didukung oleh rekan sejawat. Bagaimana yang harus disikapi seperti apa? Menurut saya, tetap Bu, tetap harus dilanjutkan apapun konsekuensinya, apapun itu harus tetap dilaksanakan kedisiplinan itu. Kemudian jika diremehkan nanti orangnya itu kita harus membuktikan ke orang tersebut bahwa dengan cara seperti itu akan dapat merubah atau memberikan nilai positif kepada siswa seperti itu. Nanti seiring dengan berjalannya waktu mungkin berproses ya, mungkin nanti akan terlihat apa yang kedisiplinan atau disiplin positif yang kita terapkan sehingga nanti menjadi suatu kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah, mungkin seperti itu. Makanya dari awal bahwa menerapkan disiplin positif itu perlu banget adanya kolaborasi dan konsistensi seperti tadi yang di awal saya jelaskan. Begitu Bu Verina nggih. Ada lagi mungkin? Tidak ada, cukup. Oke, kalau cukup mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai ngantuk? Baik, kita ice breaking dulu ya. Ini kan kita berhadapan-hadapan ya. Ada yang di sebelah kanan dan kiri saya. Tolong nanti antara Bu Marga dan Bu Yuka, kemudian Bu Verina dan Bu Indri saling melempar jumlah. Nanti perkaliannya siapa duluan yang bisa menjawab biar nggak ngantuk. Ya memang kita harus berpikir biar konsentrasi. Misalnya seperti ini ya, saya sama Bu Isna 4. Nah seperti itu. Nanti duluan siapa seperti itu. Bisa dimulai nggih dari Bu Isna dan bisa dimulai ya. 1, 2, 3, yuk. Mulai dong. 1, 2, 3. 12. Satu-satu dulu ya. Satu ini dulu. Bu Isna sama Pak Yuris. 6. Nah. Bu Marga dan Bu Yuka. 6. Yuk. Ulangi bareng kok. 4. Ya. Yuk Bu Indri. 2. Bu Tuning. 3. Nggih. Udah? Kalau tebak-tebakan ini semoga semua bisa ya. Cluenya 1 minggu 7 hari. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 5 berapa? Pinter. Lagi. 7 tambah 6 berapa? 7 tambah 6, 6. Pinter. Lagi. Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa menjawab seperti itu. Oke. Cluenya kan 1 minggu ada 7 hari. Berarti nanti untuk penjumlahannya kalau melebihi angka 7 yaitu hasilnya. Kembali ke 1 lagi. Sudah jelaskan? Tak tes, Mas Yuris. 4 tambah 5 berapa? 4 tambah 5? 2.
Sudah paham ya clue-nya ya? 1 minggu 7 hari. Ya, sudah mulai agak berpikir ya ternyata ya. Wes orang ngantuk toh Mas Juris. Baik, kita mulai dari pembahasan Bu Isna tadi bersambung ke pembahasan saya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu semua kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi suatu permasalahan yang mungkin akan dilanggar oleh seseorang. Seperti halnya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini ada contoh studi kasus, yaitu Ibu Yulaika, guru wali kelas 10 LK1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kira-kira kenapa ya? Kenapa Tommy mengganggu dan membuat gaduh di kelas? Hanya karena bekal makanan. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Kemungkinan pertama, alasan pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang. Maka di sini kebutuhan bertahan hiduplah yang berusaha dipenuhi oleh Tommy. Karena dia tidak bisa konsentrasi mungkin karena dia lapar. Jadi di sini dia mencoba memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kemudian kalau alasan kedua, karena dia merasa senang dengan temannya, jadi dia ingin menjadi pusat perhatian dari temannya. Mungkin dia merasa di rumah dia tidak diperhatikan orang tua, jadi dia sengaja membuat kegaduhan di kelas agar diperhatikan oleh teman-temannya. Di sini hal yang ingin dipenuhi oleh Tommy yaitu rasa kasih sayang dan ingin diterima. Mungkin karena di rumah dia kurang kasih sayang, jadi di sekolah dia caper seperti itu ya. Jadi dia sengaja membuat kegaduhan di kelas. Nah, untuk alasan ketiga, kenapa Tommy seperti itu, yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tony sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Jadi dia memang ingin ditakuti teman-temannya, jadi dia sengaja membuat kegaduhan di kelas agar teman-temannya itu takut sama si Tony ini. Itu merupakan kebutuhan kekuasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan di alasan keempat, yaitu karena dia merasa bosan. Dia itu merasa bosan kalau kelasnya itu diem-diem aja. Jadi dia bikin gaduh, dia pengen meluapkan rasa bebasnya, dia mengganggu temannya seperti itu. Padahal dia tidak menyadari kebebasannya itu bisa mengganggu orang lain. Seperti halnya minta bekal tanpa izin dari teman yang dimintai. Kemudian yang keempat yaitu kesenangan, karena ia melakukan karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Jadi memang orangnya jahil. Di sini dia lagi memenuhi kebutuhan kesenangannya. Jadi dia seneng nak delok koncone iki ngamuk-ngamuk seperti itu. Pokoknya kalau anak diem dikerjai seperti itu, dia lagi menunjukkan sifat kesenangannya. Jadi watake jahil seperti itu. Nah, kemudian ada posisi kontrol guru di sini. Posisi kontrol guru di sekolah itu ada 5 macam, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pembuat merasa bersalah,
guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum biasanya dia itu tidak menerima semua alasan dari siswanya. Entah dia misalnya anak A tidak masuk sekolah karena bannya bocor. Jadi dia tidak bisa sampai di sekolah. Kemudian dia belum izin dan sebagainya. Tapi pagi harinya ketemu guru tersebut dan dia tidak mendengarkan semua alasan dari siswanya. Dia langsung menghukum, itu namanya guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai teman biasanya ini lebih ke suasana friendly. Jadi ditanya, kekerabatannya lebih akrab seperti siswa dengan siswa. Jadi jangan salah ya, guru sebagai teman itu sebenarnya tidak menurunkan derajat kita sebagai guru. Justru kadang ada tipe siswa itu yang pengennya sama guru itu tidak tegang. Jadi kedekatannya seperti teman saja. Tapi kadang kalau kita seperti itu memang sering disalahartikan oleh siswa-siswa kita. Jadi siswa kita cenderung lebih santai, nggak ada unggah-ungguhnya dengan kita. Nah, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ini gurunya itu seakan-akan membuat dia itu kesalahan kamu, karena kamu tidak seperti ini, tidak seperti ini, jadi itu ya kesalahan kamu. Jadi siswa seakan-akan iya ya, saya salah, kok bisa seperti ini. Jadi siswa merasa rendah diri. Jadi guru yang seperti ini itu kadang malah membuat siswanya minder atau ciut. Nah, kemudian ada guru sebagai pemantau. Nah, ini tipe-tipe guru yang cuma dipantau saja, wes harap koyo ono. Tapi tahu-tahu nanti di rapot nilainya langsung merah seperti ini. Nah, guru seperti ini juga mengkhawatirkan. Begitu ya. Kemudian ada guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer. Nah, peran yang harus kita jalankan sebenarnya yang nomor 5 ini. Kalau bisa kita menjadi manajer dari siswa-siswa kita atau pemimpin pembelajaran. Nah, ini adalah kata-kata guru yang membuat para siswanya berpikir. Dia dihukum, dibuat merasa bersalah, dijadikan teman, dipantau atau dimanajeriali. Contoh guru yang menghukum, dia hanya menghardik, menunjuk, dan menyindir di kelas. Siapa ya tadi yang nggak gini, seperti itu. Jadi siswa seakan-akan dihakimi oleh satu kelasnya. Kemudian membuat rasa bersalah, ceramah dari A sampai B. Ngapa nggak sholat subuh? Sholat subuh itu seperti ini. Padahal dia tidak tahu kondisi anak ini mungkin sedang sakit, jadi bangunnya terlalu siang. Dia tidak mempunyai niat untuk tidak sholat subuh, misalnya seperti itu. Tapi guru itu sudah ceramah tentang agama. Kalau nggak sholat subuh dosa, gini. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah dalam dirinya. Nah, itu kadang siswanya akan merasa minder. Ibu kecewa sama kamu, kok kamu bisa-bisanya seperti ini, kok nggak juara, harusnya kamu juara 1. Nah, seperti itu. Misalnya kita lagi menghadiri atau mendukung anak kita lomba, harusnya kamu itu juara 1, kok bisa nggak juara, gimana? Nah, itu adalah sifat guru yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian sifat guru sebagai teman, biasanya dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi muridnya misalnya tidak mengerjakan PR, tapi dia tetap masih memberi ruang untuk siswa itu tidak merasa bersalah, masih diwajarkan lah, yo wes rapopo, seperti itu. Jadi siswa akan menggampangkan atau menyepelekan. Kadang sebagai teman itu juga kita harus membatasi sikap kita, jadi jangan terlalu los juga. Kemudian sebagai manajer, nah ini sebagai manajer itu yang harusnya kita lakukan ya. Jadi jangan langsung menghukum atau memberi konsekuensi, tapi kita harus menstabilkan perasaannya dulu.
Setelah perasaannya stabil, baru kita validasi kenapa bisa melakukan hal tersebut. Setelah divalidasi, baru kita tanyakan solusi apa yang bisa kita ambil untuk kesalahan kamu. Jadi kita memberi kesempatan anak untuk memilih konsekuensi yang mau dia lakukan. Jadi jangan kita, ayo sekarang kamu harus nyapu semua lapangan seperti itu. Jadi itu namanya menghukum. Tapi manakala ayo kalau seperti ini besok lagi kamu terlambat mau diapain? Harus apa? Jadi anak yang menentukan konsekuensinya. Jadi suatu saat dia melanggar lagi, kemarin bilangnya apa? Seperti apa? Nah, itu adalah guru sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi, dia membuat hukuman untuk dirinya sendiri atas kesalahannya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri siswa. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Karena sebagai manajer, hal atau langkah-langkah untuk menangani masalah siswa yang harus kita lakukan yaitu menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilitaskan identitas siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya boleh ya menampilkan contoh restitusi saya bersama siswa. Suaranya nggak ada ya, Mbak? Jadi di langkah restitusi itu yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi di menstabilkan identitas itu kita menanyakan ke siswa, kenapa siswa ini melakukan kesalahan yang membuat dia tidak tertib atau melanggar keyakinan kelas. Jadi biasanya kita menggali hal-hal yang membuat dia melanggar aturan atau melanggar keyakinan kelasnya. Kemudian nanti kita distabilkan. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama manusia, pasti pernah lupa, pernah melanggar suatu aturan, tapi itu bisa ditolerir seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas, yaitu kita membuat siswa itu tidak merasa bersalah dulu. Jadi hal yang dilakukan itu wajar dilakukan oleh semua orang. Jadi tidak boleh ngedon ke siswa atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kira-kira kalau kesalahanmu seperti itu, kamu itu melanggar apa? Misalnya di kelas, Bu Devi manggil si A dan si B karena bertengkar. Bertengkarnya karena hal sepele, karena si A itu nilainya jelek, diejek sama si B. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita validasi tindakan kepada siswanya. Kenapa kamu mengejek si A? Karena nilai kamu tinggi. Harusnya tidak seperti itu. Validasi tindakan itu kita memvalidasi latar belakang kenapa si A ini sampai mengejek si B. Kemudian kita, kalau dia sudah sadar dengan tindakannya, kita menanyakan kira-kira nilai apa yang kamu langgar di keyakinan kelas kamu. Misalnya karena tadi saling mengejek, berarti nilai yang dilanggar yaitu saling menghargai. Nah, seperti itu validasinya.
Kemudian ada menanyakan keyakinan. Kalau dia sudah yakin melanggar tentang nilai hormat menghormati atau saling menghargai, kita tentukan konsekuensi atau solusi permasalahannya. Kalau besok seperti ini lagi, kira-kira hukuman apa? Bukan hukuman. Apa yang bisa konsekuensi apa yang bisa saya berikan ke kamu seperti itu. Jadi nanti anak ini akan berpikir sendiri bagaimana dia menyelesaikan kasusnya. Yang pertama pasti dia akan bilang saya akan minta maaf sama si A. Kemudian saya tidak akan mengulangi tindakan ini lagi. Bila saya mengulangi maka saya akan seperti apa. Tolong tuliskan di kertas seperti itu. Nah, nanti kertas itu disimpan manakala itu terjadi lagi jenengan bisa memberikan kertas itu lagi. Ini loh dulu keyakinan yang kamu berikan ke saya, mau kamu langgar lagi seperti itu misalnya. Nah, itulah yang dinamakan segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung siswa terlambat dihukum dan sebagainya, tapi kita lakukan restitusi dulu. Langkah melakukannya yaitu 3 itu tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang dikatakan Bu Isna tadi, sebagai guru kita harus mewujudkan 6 konsep ini, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi harapan saya dengan pengimbasan tentang budaya positif ini, rekan-rekan yang sekarang hadir di sini bisa turut mendukung apa yang kami berikan, seperti membudayakan positif seperti yang diberikan Bu Isna tadi, budaya positif di pagi hari, masih salam sama guru, dan lain-lain. Dan untuk guru-guru BP mungkin saya juga harus belajar dengan jenengan cara konsultasi, tapi setidaknya saya sudah mempelajari ini, jadi saya tahu bagaimana cara menangani kenakalan atau keteledoran siswa seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan, monggo. Baik, Mbak Anita, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah semua permasalahan siswa dapat diselesaikan dengan restitusi? Untuk di lingkup sekolah, restitusi itu bisa dijalankan di semua lini ya Bu. Dari guru bisa, dari wali kelas bisa, apalagi dari guru BP. Tapi setiap masalah belum tentu juga bisa diselesaikan hanya dengan restitusi. Jadi ada tindak lanjutnya. Tapi awalan untuk kita menyelidiki suatu permasalahan siswa, kita bisa menggunakan jalur restitusi terlebih dahulu. Kemudian bila masalahnya berat, bisa dinaikkan ke hukuman atau konsekuensi seperti itu. Mungkin dari guru yang lain, guru BP bisa menambahi langkah apa lagi yang bisa dilakukan? Sedikit menambahkan nggih, mungkin apabila terjadi masalah dengan siswa yang mana tidak bisa diselesaikan dengan hukuman tadi, nah kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang mana bisa menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Begitu. Terima kasih. Ini begitu ya dari rekan guru BP mungkin yang lebih paham cara mengatasi tentang hukuman dan tentang konsekuensi bagi siswa, dan biasanya memang jenengan-jenengan yang sudah berkolaborasi dengan wali dan orang tua untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kategorinya lebih berat seperti itu. Namun
untuk kategori yang ringan, restitusi kami sarankan untuk bisa diterapkan di sekolah. Misalnya dalam hal tidak mengerjakan tugas atau dalam hal terlambat sekolah, hal itu bisa diterapkan saat kita menanyai siswa terkait dengan kesalahannya, seperti itu. Nah, sekian pengimbasan materi budaya positif dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.